Saya satu kali pernah awal kerja di pabrik. Tapi my dad bilang, ikut saya aja kerja di gedung-gedung bertingkat. Nah, kalau dipikir hari itu gaji saya di pabrik jauh lebih besar. Tapi papa saya bilang, kita lihatnya opportunity-nya ke depan, ya kan? Akhirnya, oke, saya ambil. Waktu itu mulai turun gaji kok, turun gaji. Shalom semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama saya Fandi, dan kali ini saya ada di GMS Denpasar dan didampingi oleh Giovanni. Yes, kita mau bicara apa? Hari ini, di episode kali ini, narasumber kami akan banyak bicara tentang bagaimana kita bisa mengenali dan memaksimalkan golden era kita. Jadi, bagaimana dengan Pak Andri sendiri gitu, boleh memperkenalkan dirinya? Oke, shalom semuanya. Saya Andri Sitania, bapak dari 2 putri. Saya kebetulan General Manager di Bali untuk sebuah mall dan beberapa hotel untuk aset. Saya sendiri sebagai tim leader dan pelayanan FLC, Memorial, dan Baptis. Ciao. Tadi ngomongin tentang golden era ya. Jadi kira-kira apa itu Pak? Maksudnya apa sama dengan Kairos atau sama dengan apa golden moment, atau orang-orang dunia ngomong golden moment atau gimana itu? Mirip Kairos. Cuma kalau Kairos itu kan benar-benar semua orang bisa menikmati karena pemeliharaan. Tapi golden era ini kita bicara sesuatu yang kita dapat sesuatu yang signifikan. Bedanya golden era itu membawa ke sesuatu yang puncak atau signifikan. Makanya kita perlu tahu sebelum golden era harus tahu pintunya. Ketika kita bisa tahu pintunya, ketika Tuhan berikan pintunya, udah pasti kita tinggal mengalir sampai kita achieve terhadap golden era. Apa sih golden era? Golden era adalah suatu periode di mana kita dengan segala potensi yang ada bisa achieve yang posisi tertinggi atau signifikan. Sedangkan potensi adalah kemampuan dasar yang setiap orang dikasih sama Tuhan walaupun berbeda-beda, tapi itu bekal buat kita mengejar potensi yang sebenarnya Tuhan mau kita semua itu diberkati. Kira-kira gitu kok Fandi. Ya, lalu gimana cara menemukan golden era-nya? Contoh misalnya di sini kan banyak anak mudanya nih, gitu. Apakah dan juga golden era-nya apakah bisa sekarang atau bisa 1 tahun lagi, bisa 5 tahun atau mungkin 30 tahun lagi? Ya, menarik sekali kok Fandi. Selama hidup saya dan menjadi filosofi saya, mungkin orang lain bisa berbeda. Ini saya bicara saya. Golden era itu sesuatu yang kita nggak pernah tahu kapan dia datang. Tapi kita bisa tahu kalau dia lewat dengan penuh penyesalan. Oh, itu golden eranya saya loh. Aduh sayang ya. Makanya setiap opportunity yang datang, yang Tuhan kasih, itu kita nggak boleh buat sembarangan. Hidup kita itu adalah memang setting seperti film yang Tuhan udah mau atur sebenarnya. Sayangnya nggak semua orang bisa jeli dengar suara Tuhan. Jadi nggak dapat pintunya. Menurut saya orang muda ini mesti sedikit tahu. Hidup itu adalah bukan cuma mengalir saja. Tapi ada planning Tuhan untuk kita mau jadi seseorang yang lebih, yang diberkati. Itu yang mesti jeli. Kita nggak pernah tahu kapan dia datang, tapi kita mesti every opportunity yang which is coming to us, kita mesti ambil. Karena jangan-jangan salah satunya pintu ke golden eranya kita. Oke Pak, saya dari tadi ter-highlight gitu kata opportunity. Nah, lalu gimana sih caranya kita tuh mengenal opportunity itu? Ciri-cirinya opportunity itu tuh apa untuk kita bisa kenali bahwa ya itu tuh unik, opportunity itu unik dan itu tuh punya kita. Nah, itu tuh apa ciri-ciri opportunity itu? Kalau boleh Giovanni, gini loh. Pemikiran bukan ke opportunity-nya. Pemikiran bagaimana seperti burung. Bagaimana cara sayap kita kuat. Setelah sayap kuat, bagaimana cara kita terbang tinggi. Setelah terbang tinggi, bolehlah sekali-sekali terbang, mampir bersama Tuhan. Jeli. Lihat, jangan-jangan dari yang kita mampir opportunity. Jangan dipertanyakan opportunity-nya kapan datang. Tapi explore, habis itu set up, habis itu prepare yourself. Supaya when opportunity itu datang, kita nggak pernah tahu opportunity yang mana. Tapi waktu dia datang, kita masuk tinggal
dibawa sama Tuhan sesuai sama planning dan rencananya. Bukankah Tuhan kan bilang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan itu kan belum jadi damai sejahteranya. Begitu kita masuk ke pintu, pasti ketarik. Nah, harapan saya setiap orang muda, saya pun waktu masih muda ikut seperti itu. Bukan opportunity-nya yang dipermasalahkan. Persiapan diri when opportunity come, kita ready buat masuk. Kalau saya itu. Mungkin bisa sharing contoh di hidupnya Pak Andri nih. Ya. Itu sampai misalnya ke satu golden era tertentu. Oke. Jadi kalau misalnya begini, ini pintunya waktu itu. Saya satu kali pernah awal kerja di pabrik. Tapi my dad bilang, ikut saya aja kerja di gedung-gedung bertingkat. Itu agak langka hari itu. Oh, Papa kerja sendiri waktu itu ya? Enggak, memang Papa dulu adalah chief engineer pertama Hotel Indonesia. Wow. Ya, terus kerja di gedung bertingkat lebih menarik. Nah, kalau dipikir hari itu gaji saya di pabrik jauh lebih besar. Tapi papa saya bilang kita lihatnya opportunity-nya ke depan, ya kan? Akhirnya, oke, saya ambil. Waktu itu mulai turun gaji kok, turun gaji. Tapi kan jadi pindah itu gajinya turun gitu ya? Tapi kan saya berpikir, loh kalau sampai papa saya ngomong begini, mestinya kan sesuatu yang jadi consideration ya. Ya udah saya pindah, turun kok, gitu. Tapi saya mau dimulai dari bawah kok, pakai baju seragam, apa segala, papa saya harus ngerti, gitu ya. Kalau kamu di dunia ini yang dibutuhin ke knowledge, harta bisa hilang, knowledge, skill itu dipakai. Saya mulai dari paling bawah, itu pintunya. Dan saya jalan terus, saya berpindah-pindah berapa perusahaan, bukan karena saya job hopper, tapi memang cari peluang. Sampai sekarang terbukti saya dapat di satu grup ini, grup besar. Dari Jakarta saya pegang berapa aset, pemulihan aset yang dibeli yang belum siap pakai. Sampai dipercaya sama salah satu anaknya, Taipan gini kok. Nah disitulah saya lihat, oh saya udah ambil, menurut saya udah ambil opportunity untuk dapetin golden era. Golden era nggak semua sama kok ya. Tadi saya bilang nggak semua di satu negara jadi presiden. Tapi I'm so happy Pak right now kok. Jadi bisa hidup sesuai menikmati berkat Tuhan. Bahkan salah satu golden era saya, upah dari golden era saya bergabung sama GMS itu ada perubahan besar dalam kehidupan saya. Semenjak saya dikirim ke Bali, saya bisa bergabung GMS. Di situ ada perubahan baik karakter, baik tentang network sendiri berubah ketika di GMS. Jadi saya rasa saya udah ambil golden era saya dari sejak pintunya saya ambil waktu papa saya kasih recommendation. Oke. Lagi di Bali ya kan katanya every day is holiday. Iya betul banget. Ya. Lalu saya punya pertanyaan ini, karena saya ini banyak melayani anak-anak muda yang seringkali jadi masalahnya mereka. Tadi Bapak banyak ngomong tentang golden era kita tuh ngomong tentang opportunity, ayo kita kembangkan sayap kita harus maksimalkan potensi kita. Nah, kadang di depan mata kita ini kita tuh bisa melihat segala sesuatu kesannya bener, kesannya tuh ini semuanya kelihatan menarik, apalagi kalau anak-anak muda gitu kan, kayaknya di depan mata tuh ada banyak yang menarik, tapi mereka tuh gak tahu harus pilih yang mana. Nah, Bapak punya nggak pengalaman untuk mengenali itu golden era milikmu? Atau misalnya ini golden eranya ini dari Tuhan, ini sesuai dengan perkenanan Tuhan. Kesannya kadang-kadang kan kita dari tahap kita mengenal dari kecil tuh kita harus tahu yang mana yang baik dan jahat. Lalu kita tahu oh ya ini yang baik gitu. Tapi lama-lama makin kita besar kita itu diperhadapkan dengan sesuatu hal yang baik dan benar. Lalu kita harus memilih yang benar karena apa yang baik belum tentu benar, tapi yang benar tuh pasti benar, pasti baik gitu. Nah, makin kita dewasa, kita itu makin diperhadapkan semuanya kelihatannya benar. Tapi yang mana ya yang perkenanan Tuhan? Kayak gitu. Pernah nggak Bapak ada pengalaman seperti itu? Karena kalau golden era ini kan kayak semuanya tuh kesannya menarik gitu kesannya. Ya, tadi ya Ko Fandi, Giovanni, golden era itu waktu datang kita nggak pernah tahu. Pasti. Karena itu sebabnya ada pertanyaan dari Giovanni keluar. Mana sih gitu loh. Karena semua memang nggak pernah tahu. Ya, dia nggak pernah tahu. Tapi ingatlah bahwa segala sesuatu itu dimulai dari proses.
Number one, kita harus perkuat yang namanya nih filosofi yang saya pegang ya. Ada yang namanya definitive victory. Jadi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua yang namanya private victory. Private itu bicara kita harus bekalin diri, harus proaktif, mengacu kepada ujung. Jadi visinya harus tajam. Seperti kalau ada orang Amerika, dia sudah berpikir kalau dia di peti mati, orang lain berkata apa, itu kita setting from now. Ya kan? Tidak dipengaruhi oleh sistem oleh kita. Sistem harus ikut kita, sistem kita bentuk, kita create yang positif. Kita nggak pernah lihat mana opportunity yang bagus, mana yang nggak. No. Kita mengalir, kita cari apapun yang datang yang terdekat. Kita lihat ke depannya mana yang terbaik, ambil. Karena udah pasti itu salah satunya bisa jadi golden era. Kalaupun belum masih ada next. Karena berarti artinya belum lewat. Nah, yang terakhir itu harus benar-benar itu kita harus bangun network. Karena dari network keluar semua gitu yang namanya public victory. Kalau tiga-tiganya itu diputar tuh, Ci Giovanni, itu jadi victory. Dia benar-benar real victory yang namanya financial freedom. Kita tinggal maintain. Jadi sebenarnya tadi saya ulang, bukan pertanyaannya kita cari mana golden eranya, tapi bagaimana biar Tuhan kasih kita tangkap. Kita kadang-kadang nggak sadar, oh itu golden era kalau sampai sekarang si Giovanni seperti ini, Giovanni seperti ini. Itu memang kita tiba-tiba masuk ke dalam golden era yang kita kasih. Tujuannya adalah kita benar-benar mesti explore diri kita, build, habis itu perkuat skill, knowledge, sampai dia mengalir dapat. Mungkin saya bilang kan itu pada saat itu waktu papa saya tawarin, tapi pada saat itu saya nggak tahu. Karena tawarannya di pabrik gaji lebih gede dia. Tapi kok feeling saya kayaknya Tuhan kasihnya yang itu deh. Sampai hari ini saya berdiri, bukan karena hebat saya, karena pertolongan Tuhan, tapi minimal saya yakin ini golden era saya. Iya. Terus kalau misalnya ada orang-orang yang sudah terlambat atau kok golden era ini harusnya untuk dia, tapi ternyata akhirnya diambil orang lain karena orang ini nggak siap, gimana? Ya sih. Tidak ada kata disayangkan ya kok ya. Maksudnya kan burung pipit di udara aja dikasih makan Tuhan ya kok. Artinya nggak ada istilah terlambat. Semua dalam pemeliharaan Tuhan. Cuma kok bayangin kalau kita sama-sama pergi ke hutan mau cari buah kan. Pohonnya tinggi nih. Masing-masing bawa galah. Yang satu benar-benar gunakan kesempatannya buat mencari di mana sih pohon tinggi yang penuh buah. Galahnya dipakai. Dia masuk dari menikmati golden eranya karena dapat buah yang bagus. Tapi yang tidak menikmati kan, kadang dia sometimes dia kesel sama Tuhan kalau dia nggak seperti ini, dia patahin bambunya. Padahal itu sebenarnya golden eranya masalah waktu kan. Dia patahin bambunya kan, artinya dia menghilangkan kesempatan golden era kan. Tetap Tuhan akan pelihara, saya percaya. Cuma dia tidak akan dapat pohon tinggi yang banyak buahnya. Kan masih ada buah-buah lain di dalam hutan itu yang Tuhan akan kasih. Karena bambu dia udah gak setinggi yang ambil golden era, lebih pendek lah. Tapi Tuhan kasih kemampuan buat sambung bambunya, dia bisa dapat yang other pohon. Tapi dia tidak akan, menurut saya, filosofi saya, tidak akan dapat yang golden era yang pertama yang Tuhan udah siapkan. Bukankah akhirnya juga Habel dan Kain kan terusir kan, karena Kain tidak ambil golden era, sebenarnya dikasih kesempatan. Asal dia memuji Tuhan aja kan, sebenarnya tanah yang dijanjiin Tuhan kan berlimpah. Tapi kan apa Tuhan biarkan? Enggak, tetap dia dipelihara. Dia kan dikasih tanda sama Tuhan supaya setiap orang yang kelihatan sama dia nggak boleh membinasakan Kain. Tetap dipelihara, tapi dia nggak dapet yang utamanya. Kira-kira gitu kok. Mari kita dengarkan apa prinsip firman Tuhan untuk episode kali ini. Dari Matius 16 ayat 2-3. Tapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Jadi pada episode kali ini ketika yang namanya golden moment, gitu ya, kairos dan sebagainya, masing-masing di antara kita harusnya karena pengalaman kita, karena apa yang kita alami, tahu kira-kira hari ini nanti akan mendung, akan hujan atau enggak, atau ketika tidak ada awan berarti itu akan panas terik atau seperti apa gitu ya. Tetapi tanda-tanda zaman itu adalah sesuatu yang supranatural, sesuatu yang Tuhan kasih, sesuatu yang kaitannya sangat-sangat kaitannya dengan hal-hal yang roh atau rohani. Oleh karena itu mari kita bersandar sama Tuhan. Tuhan, aku memang gak ngerti, aku tak tahu hari esok, tapi aku tahu Tuhan menuntunku.
bagian kita adalah menjalankan bagian kita, tanggung jawab kita, apa yang menjadi, semua yang menjadi areanya kita dengan baik, dengan excellent. Sehingga suatu saat ketika ada tanda-tanda zaman yang diperbuat oleh Tuhan dalam hidup kita, kita akan peka, kita akan tahu, oh ini momennya, ini golden momennya, ini kairosnya. Tapi sembari menunggu itu, yang tidak mesti mungkin terjadi hanya sekali dalam hidup kita atau terjadi beberapa kali, tugas kita adalah mengerjakan kronosnya kita. Gitu. Jadi ketika kita tik setiap kronologi dalam hidup kita, mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan kita nanti akan tahu sembari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Momen-momen itu nanti akan kelihatan dan itu nanti akan semakin jelas dan kita tahu, oh ini Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa masing-masing untuk kita. Ayo kita tetap kerjakan apa yang jadi tanggung jawab kita dan nanti juga Tuhan kasih kepekaan kapan momen itu terjadi dan Tuhan dijadikan itu indah, tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi kapan, nah ini mumpung ada hubungannya sama karir juga ya gitu. Untuk anak-anak muda juga, gimana caranya kita nih, kapan kita harus stay dan tetap merasa bahwa oh golden eraku adalah di pohon ini nih, atau kapan saya harus pindah gitu. Ini bukan golden eraku nih, atau aku udah berusaha walaupun bambuku tinggi utuh, aku setia loyal, tapi ternyata nggak kena. Bisa jadi itu di pohon lain atau di kebun lain. Ya, pertanyaan itu bagus banget ya kok ya. Kok kalau menurut saya intuisi itu pasti ciptaan Tuhan. Oke. Intuisi dan fakta kalau digabung, itulah kita harus ambil kesimpulan based on hasil dari mix tadi ya kok ya. Kan kelihatan kok kalau kita stuck menurut saya nggak ada perkembangan. Asal kita sudah tanya Tuhan kuncinya, udah asa yang tadi 4 victory yang saya sampaikan tadi. Kalau sampai juga belum, percayalah kok pasti Tuhan kasih yang lain. As far hidup kita benar-benar sesuai sama yang Tuhan mau ya. Saya ibarat kalau roket ya kok. Roket itu pasti ditarik gravity kok. Ya. Sebelum dia terbang sampai sebelum dia titik zero-nya dia bisa lepas kan. Kita mesti tetap sabar aja bersama Tuhan selama kita belum lepas gravity. Artinya harus ada effort kok. Jangan selama masih dalam tarikan gravity, satu nyerah, satu bersantai-santai. Tarikan gravity itu nggak mesti kesusahan kayak gitu loh. Ada judol, ada pinjaman pinjol, ada mabuk, ada nongkrong. Sometimes kan anak muda pengennya golden era, tapi dia belum lepas dari gravity, artinya masa hidup yang masih survival. Kan tujuan kita hidup kan harus lepas dari survival lah. Survive maksudnya. Ya. Ini yang mesti anak muda dikasih tahu. Selama effort itu ada golden era yang mau datang. Jangan kalah sama gravity fall. Apalagi sampai ditarik gravity sampai masuk ke gravity well. Sumurnya itu. Naiknya susah. Jadi si Giovanni sama Kofandi ibaratnya itu benar-benar kapan mesti pindah, kapan mesti enggak. Itu bukan poinnya, karena intuisi dan tadi faktanya kalau digabung kita bisa lihat kapan, tanya sama Tuhan. Tetapi kata kuncinya adalah pelihara. Selama kita masih di perjalanannya itu, journey-nya itu sampai belum nol, pelihara aja. Salah satunya pasti golden era kita kok, pasti. Kalau bersama Tuhan saya pasti tadi datang. itu sih, kalau saya nangkepnya tadi dari pembicaraannya Bapak waktu Bapak pindah dari pabrik itu kan katanya gajinya udah besar, habis itu ditawarkan oleh papanya Bapak ya gitu, dan padahal gajinya lebih kecil. Tapi Bapak bisa melihat walaupun gajiku lebih besar di sini, tapi aku mau pindah di situ karena di situ terlihat tadi Bapak bilang ada visinya tuh kayak lebih tajam, kayaknya kalau aku pindah ke sana aku bisa lebih jauh jalannya daripada di pabrik itu. Betul ya, waktu itu terjadinya seperti itu. Half, jadi nggak seserius itu. Jadi gini Oh ya. gitu. Nggak seserius Yang pertama itu. memang Tuhan kasih sinyal, kan sinyalnya apa? Aduh bosan juga hari itu di Cakung kan. Oh, Can you imagine oke. bolak-balik Tanjung Duren Cakung? Ya. Tuhan kasih sinyal dia nggak nyaman juga ya. Yang kedua di pabrik kalau udah masuk kan kita di situ lagi mikir desain. Makanya di dining itu hari-hari kan engineer pertama kali hidup kan. Kan udah kelihatan gitu kok kayaknya nggak nyaman ya. Tapi kan kita nggak bisa tiba-tiba nggak nyaman tuh artinya suara buat bahwa kita mesti bertindak ambil putusan. No.
saya tetap mengalir. Nah ketika diajak papa saya, direkomendasi oleh papa, itu kan sesuatu yang aneh. Kok dia rekomendasi, saya ditarik suruh turun gitu loh. Padahal dia bukan niatnya buat turun, karena dia udah pernah mengalami, dia mungkin pengen anaknya juga bisa. Jadi kalau bicara gaji, saya waktu pernah satu kali di diskon itu di sini juga GMS, saya sampaikan buat anak muda ya, hidup itu bukan karena gaji loh. Gaji itu yes, itu apart buat standar kita hidup di permulaan, di bottom line-nya. Tapi hidup itu karena penyertaan dan perkenanan Tuhan loh. Coba banyak orang testimoni, sebenarnya gajinya nggak seberapa, tapi pemeliharaan Tuhan dia selalu lolos. Jadi belajarlah sebenarnya cari yang pekerjaan yang nyamannya bukan versi aku, tapi nyamannya memang Tuhan ada di dalam pekerjaan kita itu, kelihatannya dan Tuhan pelihara. Itu biasanya multiplikasi. Karena atmosfer atau vibes yang dibentuk sama Tuhan itu udah bagus, kita bisa rasa kok. Sampaikan ke semua anak muda, kira-kira seperti itu Giovanni. Oke, baik. Oke. Ya ini mungkin juga untuk mempertajam aja ya, karena tadi sebenarnya secara implisit atau tersirat sudah disinggung. Kalau tadi kan ngomong sesuatu yang nggak enak, golden era-nya mungkin di tempat lain. Nah, kalau misalnya terkadang sekarang yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang mungkin juga multinasional atau internasional, karyawan ini dibikin senyaman mungkin gitu ya, gaji gede, ke luar negeri misalnya dikasih trip ke luar negeri bisa 2 kali setahun, gitu, terus dikasih mobil dinas, rumah yang nggak murah juga, gitu. Padahal bisa jadi golden era-nya dia bukan di situ. Nah, gimana Pak? Saya percaya itu udah pintunya, udah driveway-nya, pintunya dia udah ambil karena keseriusan hidupnya. Dia maintain tadi, dia punya factory, Divinity Factory, Private Factory, Public Factory, dia maintain. Itu tinggal ujungnya tinggal tunggu resultnya aja, financial freedom atau yang kita sebut golden era. Saya percaya kalau yang kok gambarkan seperti itu udah di driveway-nya. Tinggal tunggu nanti golden era-nya. Nggak, maksud saya apakah terkadang perusahaan itu mengikat karyawan dengan sedemikian enaknya, nyamannya, supaya sebenarnya karena bisa jadi perusahaan tahu bahwa kalau dia keluar, ini bisa di kompetitor yang sangat diperhitungkan nih. Jangan di sini aja, kamu saya pupuk, dimanjain, dinyamanin. Nah, apakah ada kemungkinan juga terjadi seperti itu? Itu harusnya dia golden era-nya di tempat lain ketika dia jadi kompetitor. Ya kan, kisah sukses di dunia ini juga ada orang-orang yang keluar tapi justru malah lebih boom. Iya. Gitu. Jadi balik lagi kok ya, saya tidak pernah tahu sebenarnya golden era di mana. Tapi menurut saya itu Tuhan udah berkati dengan posisinya seperti itu. Jadi gini kok, kalau menurut saya level tertinggi adalah kepercayaan. Saya percaya perusahaan tidak mau spend money buat orang yang buat dia nggak punya value. Jadi kalau kau udah kasih kayak begitu tuh, yang dikasih tadi kau definisi, saya percaya orang itu punya value. Saya percaya orang itu sebenarnya dia harus mengucap syukur. Tergantung kalau mau pindah dapat lebih itu urusan Tuhan. Tetapi kalau pilihannya itu cuma 2, itu dia sudah masuk di golden era-nya, dia tinggal nikmati. Buktinya dikasih kepercayaan, nggak gampang kok. Ya kan, kau sendiri kalau punya perusahaan nggak gampang loh cari orang yang bisa dipercaya. Kalau sampai bisa dipercaya, saya percaya itu orang akan berkembang. Tinggal asah dia punya 4 tadi itu, kekayaan dirinya, dia potensinya. Kalaupun Tuhan lebih, kita bukan bicara kita pengen dapat lebihnya. Tapi kalau Tuhan ngasih lebih, berarti ada memang maksud Tuhan tuh. Dia buat berguna lagi buat orang lain di sekitarnya. Dia harus berkembang. Kita bicara marketplace kan seperti itu kok. Nggak didiam di satu tempat. Tuhan udah kirim lagi ke orang lain pengutusannya. Tapi saya percaya itu udah driveway golden era-nya dia. Bicara itu golden era tuh udah pathway-nya itu udah dalam rencana Tuhan. Karena buat saya kepercayaan itu paling tinggi seperti yang saya dapat sekarang. Nggak semua orang bisa dapat kepercayaan. Sangat sulit. Bicara duit banyak gampang, karena dia lihatnya cuan. Saya pakai bayar segini, saya untung segini. Kalau dikasih kepercayaan sampai dikirim ke luar negeri apa segala gitu, saya percaya orang itu value-nya tinggi. Dan dia sudah bau-bau golden era-nya, atau jangan-jangan dia sudah di situ. Isi. Iya. Saya tuh pernah dengar dari Pastor Philip pernah bilang seperti ini, kalau talenta itu kalau misalnya kita punya 1, kita pakai, pasti Tuhan akan tambahkan lainnya.
Karunia juga seperti itu. Kalau kita punya satu, kita pakai karunia itu untuk kemuliaan Tuhan pastinya. Itu Tuhan pasti akan tambah-tambahkan. Tapi ketika karunia itu kita simpan, malah akan hilang. Jadi mungkin dari pembicaraan tadi, saya menangkapnya kalau mungkin perusahaannya ngekip gitu ya, ngekip banget gitu karyawan ini. Tapi selama karyawan ini masih memberikan yang terbaik gitu di tempat pekerjaannya, dia kasih yang the best, Tuhan akan tambahkan lagi dalam kehidupannya. Mungkin walaupun mungkin dia sudah di golden era-nya, tapi mungkin Tuhan akan kasih golden era lainnya nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Itu karena saya selalu juga percaya bahwa kadang pemikiran kita bagaimana Tuhan bisa memakai kita tuh lebih kecil daripada rencana Tuhan yang sebenarnya. Betul ya. Betul ya. Jadi saya setuju tadi dengan berkatanya Pak Andri itu, selama walaupun dia dikip di situ, nanti kalau misalnya dia bisa ternyata ada golden era lagi di depannya gitu, who knows gitu ya, who knows ya. Tapi selama dia harus berikan yang terbaik terus gitu, supaya nanti muncul karunia-karunia baru, talenta-talenta baru gitu dalam kehidupannya. Dan Tuhan mungkin akan bawa dia lebih dari apa yang dia bayangkan sebelumnya gitu. Tapi boleh tambah sedikit ya? Boleh. Gini. Itu bagus tuh, talenta dan uang minta ya. Saya ada pendekatan sedikit loh buat semua orang muda. Ada dikasih 5, 3, 1. Matematikanya Tuhan beda sama matematikanya manusia ya, Pak Fandi, Cik Giovanni ya. Kalau matematikanya manusia, yang kurang ditambahin, yang lebih ditarik, diambil. Matematika Tuhan enggak loh. Dari yang kurang diambil, dari yang lebih ditambah. Jadi jangan kaget kalau kalian nggak serius, talentanya kalian ditarik buat orang yang serius. Kayak pendeta-pendeta tuh pelayanan, jangan kaget, dia diberkati. Tapi kamu-kamu yang hari ini misalnya contoh tidak serius dalam kehidupan, apalagi tidak dekat sama Tuhan, gak jeli lihat apa yang Tuhan mau buat kehidupan kita, jangan kaget kalau satunya itu ditarik dikasih ke Fandi. Itu matematika Tuhan, tolong sadar, matematika Tuhan itu diambil dari yang kurang, ditambah pada yang lebih. Itu hasilnya Tuhan. Adil versinya dia menurut saya. Tadi kata-kata jeli dengan Tuhan itu saya juga tertarik banget itu. Betul. Karena kalau kita jeli, kita kenal Tuhan kita tuh jadi tahu juga karya-karya tangannya. Mungkin dari situ juga kita tahu, oh ini nih opportunity juga dari Tuhan. Ini golden era yang datangnya dari Tuhan. Karena kita kenal Tuhan kita juga. Jadi kita tahu juga karya-karya tangannya itu seperti apa. Itu soalnya tadi Bapak juga bilang, carilah dulu kerajaan Allah. Betul. Dengan begitu kita juga otomatis kita sambil juga mengenal siapa ya Tuhan kita. Gitu. Kayak apa ya karya tangannya itu gitu. Jadi kita bisa lihat. Bukan cuma itu ya, harus satu lagi loh. Apa itu? Sia-sia kamu pergi pagi, duduk-duduk sampai petang, menikmati jeripaya rotimu. Tuhan memberikan orang yang dicintainya pada waktu tidurnya. Asik. Cari berkenalan Tuhan, pasti dapat kok. Saya pegangan saya itu. Gitu. Amin. Gak perlu terlalu rumit. Ya mungkin ada 1-2 poin untuk wrap up untuk kesimpulan kita pada hari ini. Setelah itu minta tolong Pak Andri untuk doakan jemaat-jemaat yang mungkin sedang struggle, lagi bingung nih di persimpangan jalan. Ya. Gitu. Semua orang muda percaya hidup itu sebenarnya Tuhan udah kasih porsi berkat-berkat rencana dia yang indah. Tapi yang sayangnya setiap orang itu kadang-kadang gak jeli dan gak percaya. Contoh waktu zaman Esther itu salah satu rajanya dengan panglima istilahnya perdana menterinya dia mau hancurin Yahudi pada saat itu. At the end Yahudi tidak pernah akan hancur karena janji Tuhan dari Yahudi lah akan lahir seorang juru selamat. Percaya dulu bahwa kreasi Tuhan dalam kehidupan kita rencananya juga itu indah. Belajarlah untuk kita benar-benar menghargai hidup yang Tuhan kasih, hargai dalam kehidupan, lakukan hal-hal yang positif, kejar. Kita tidak pernah tahu golden eranya kita, tapi pasti salah satunya adalah pintu masuk ke golden era kita. Semangat, Tuhan ada di sisi kita dan Tuhan pasti kasih yang terbaik, asal kita mau ikuti aturan yang Tuhan buat dalam kehidupan, yaitu apa? Takut akan Tuhan supaya pada saat tidurmu pun berkat itu datang. Kira-kira begitu. Ya, salam minta tolong mendoakan jemaat ya Pak ya. Oh saya doa ya? Oke. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas hari ini. Hamba boleh share buat orang-orang yang mungkin hari ini juga sedang bertanya-tanya tentang kehidupannya. Tapi kabar gembiranya,
Tuhan pasti ada buat rencana buat kita masing-masing yang indah. Alkitab berkata demikian, ya dan amin. Buat orang-orang yang hari ini sedang mencari, Tuhan berikan satu feeling atau insting dan juga kebijaksanaan supaya mereka tahu bagaimana cara mengejarnya. Buat yang hari ini sudah dalam golden era, Tuhan pelihara dia supaya jangan kesombongan yang terjadi atas dirinya. Dia tahu bahwa semuanya itu adalah untuk puji dan hormat namamu, dan Tuhan taruh titip sebagian dari apa yang dia miliki untuk orang lain. Dan kalau hari ini yang golden era yang sudah lewat, percayalah bahwa rancangan Tuhan itu bukan untuk memusnahkan. Ada kesempatan kedua yang mungkin tidak sama dengan golden era, tetapi di dalam Tuhan, kabar gembiranya semua dalam penyertaan Tuhan. Bapa, hamba hanya biasa, orang biasa, tapi hamba percaya ada hikmat yang Tuhan sudah taruh di mulut dan lidah hamba. Biarlah berguna buat semua orang yang hari ini mendengarkan Marketplace Wisdom. Terpujilah nama Tuhan, yang terbaik Tuhan sudah berikan buat semua orang yang mendengarkan Marketplace Wisdom pada hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Pak Andri. Thank you Pak Andri. Sama-sama. Baik, terima kasih semuanya. Pemirsa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Nantikan episode-episode selanjutnya. Dan saya percaya bahwa episode-episode selanjutnya juga akan memperlengkapi Anda di dunia marketplace Anda masing-masing. Ya, Tuhan Yesus dan memberkati. jangan lupa, Oh, ya. satu hal lagi. Apa lagi itu? Follow Instagram kami di siap. @tmsdiskon gitu ya. Oke, baik. Oke, kalau begitu sampai jumpa pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless.